Kisah hidup memprihatinkan bocah bernama Safi, 13 tahun, menderita lumpuh layu. Anak yatim piatu itu kini dirawat tantenya bernama Hasna di Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Sulawesi Barat, Sulbar. Safi bersama Hasna merupakan warga lingkungan ujung Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali. Sejak lahir 2011 lalu ia telah menderita lumpuh layu, harus terbaring di tempat tidur selama 13 tahun lamanya. Anak bungsu dari pasangan suami istri Arifin dan Hajra ini tinggal di rumah tantenya. Saat usianya 8 tahun, ia sudah menjadi anak yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ayahnya Arifin meninggal dunia pada tahun 2017 lalu disusul ibunya pada tahun 2019 lalu. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, ia dirawat oleh Hasna, saudara dari ibunya. Kondisi kehidupan Hasna juga memprihatinkan, ia tulang punggung keluarga setelah bercerai dengan suaminya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tantenya hanya berjualan kue apang dan sesekali menjual nasi kuning. Safi tinggal di rumah panggung milik tantenya berukuran 7x10 meter persegi di Jalan Panju Lorong Tengah. Tinggal di bawah kolong rumah karena lantai atas rumahnya sudah tidak layak huni dan keropos. Lantai bawah rumah dijadikan tempat tidur juga sekaligus menjadi dapur dan segala aktivitas dikerjakan di bawah kolong rumah. Hasna mengaku selama ini hidup dari bantuan pemerintah dan berbagai donatur relawan komunitas kemanusiaan. Bantuan dari pemerintah berupa beras 10 kg tetapi itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena beras tersebut terkadang diterima selama 3 bulan sekali, kata Hasna kepada wartawan. Begitupun dengan bantuan kartu ATM, berwarna merah putih, uang sebesar Rp200 hingga Rp400.000 per 3 bulan, lanjutnya. Hasna mengaku pernah mendapat bantuan seperti BLT dan PKH namun sejak 2 tahun terakhir bantuan tersebut sudah tidak diterima lagi. Namanya pernah diusulkan masuk dalam daftar sebagai penerima bantuan program bedah rumah dari pemerintah. Namun setelah mendekati penyerahan namanya hilang diduga dicoret dari daftar penerima bantuan bedah rumah. Ia mengaku kecewa sebab sebelumnya petugas telah meminta dokumen administrasi untuk kelengkapan berkasnya. Nama saya dicoret dari daftar penerima bantuan dengan alasan melanggar aturan karena letak rumah dekat dari pesisir pantai, padahal rumah saya ini jauh dari bibir pantai, ungkapnya. Sementara itu Kepala Lingkungan Ujung Polewali bernama Mulyadi mengakui jika kondisi kehidupan Safi dan tantenya memang sudah hidup memprihatinkan. Mulyadi mengakui jika keluarga Safi pernah menerima bantuan sosial berupa PKH tetapi ia tidak tahu kenapa bantuan tersebut terputus. Sementara untuk beda rumah kata Mulyadi sudah pernah mengusulkan nama keluarga Safi tetapi karena adanya aturan dari dinas tidak boleh dibangun jika dekat dari pesisir pantai. Aturan bedah rumah ini memang agak rancu padahal di daerah pesisir lainnya seperti Tonyaman dan Takatidung justru ada yang dapat bantuan seperti itu, terang Mulyadi. Bisa diceritakan ini bagaimana kondisinya ini anak ini sejak kapan ini begini? Umur berapa ini? 7 bulan. Mulai begini. Itu kenapa bisa sampai lumpuh begitu? Tidak tahu itu Pak. Pak saya tinggal di Kendari. Bilang mamanya. Boleh ke sini, jangan boleh. Ya sini lihat. Bilang mamanya. Boleh ke sini kamera. Ya lihat sini. Bilang mamanya. Pulang kok. Pak. Apa tuh? Pulang ke puasa di sini. Ya pulang ke Pak. Begini bagaimana kondisinya ini anak ini, tidak bisa bangun berdiri. Enggak bisa berdiri, enggak bisa bangun. Dikasih bangun tidak, saya mau dikasih duduk di sini. Di sini kepalanya. Itu nih. Jadi aktivitasnya ini kayak makan, mandi apa bagaimana? Ya, diangkat sampai kakaknya. Bu, ini menurut dokter dia sakit apa nih, Bu? Enggak tahu nih Pak, dokter datang mencari, datang ngetimbang. Enggak tahu nabi bilang tunggu ini enggak pernah tuh datang. Nah ini apa namanya?
Jadi untuk apa ini makan sehari-hari bagaimana apa dikit ini? Itu ya, menjual ke kasihan. Jualan apa? Menjual nasi sama apa. Sejauh ini pernah dapat apa bantuan dari pemerintah atau apa? Penjualan? Ya, benda maksud bantuan ini, bantuan kayak PKH atau Pernah, pernah dapat PKH, tapi tidak pernah nih sampai BLT. Tapi saya terima itu kartu merah. Jadi berapa didapat Bu? biasa beras, biasa 400. Ini sini Pak. Itu cukup tidak ini? Ya. Ini kasih cukup nih Pak, tidak cukup ya. Berapa lama biasa didapat begitu? Per bulan atau? Lebih 1 bulan. Berapa bulan diterima? Ya. Biasa lebih 1 bulan itu Pak. Gitu. Biasa juga 2 bulan itu. Kalau yang bantuan lain seperti PKH yang beras apa sembako tidak pernah dapat lagi? Enggak pernah nih. Sejak kapan itu terakhir dapat? Ini hampir kapan dia tahu Pak itu tidak menerima itu. Kenapa katanya tidak menerima Bu? Itu alasannya bilang tidak menerima Pak. Bayar sekolah. Itu nih. Tidak ada sekolah. Iya bayar sekolah sini. Nah kalau untuk beda rumah Bu pernah ada diusulkan masuk? Iya pernah Pak. Sudah semua tanda tangan selesai nih. Suruh tapi mencari tukang bilang pun mau bicara tukang. Dia juga penjual apa tuh? Semen. Terus? Besi. Baru mau masuk Pak. Kemarin saya pergi ini hari muka masuk aku bicara itu penjual semen di dalam. Apa datang bawa beras 10 kilo. Saya bilang Bu nggak jadi kena beda rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.